Petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan mengamankan dan mendeportasi seorang warga negara asal Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang di negaranya. Sempat terjadi kejar-kejaran karena WNA asal Tiongkok itu terus berusaha kabur dari petugas. Ya kabur, turun dari mobil, sekarang saya ikut Gojek. Inilah aksi kejar-kejaran saat pria asal Tiongkok akan diamankan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Selatan di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Mobil yang ditumpangi WNA Tiongkok itu terus melaju, meski polisi sudah berusaha untuk menghentikannya. WNA yang diketahui telah masuk daftar pencarian orang di negaranya itu terus melarikan diri hingga masuk ke stasiun MRT. Upaya pelariannya dapat dihentikan petugas imigrasi dibantu petugas keamanan stasiun setempat. Namun saat akan diterbangkan menuju negaranya dari Bandara Soekarno-Hatta, WNA Tiongkok tersebut terus meronta-ronta hingga dibopong oleh sejumlah petugas menuju ke dalam pesawat. Selain memiliki catatan kriminal di negaranya, WNA Tiongkok tersebut juga tidak melaporkan keberadaannya saat berada di Indonesia, sehingga masuk dalam daftar tangkal yang mencegahnya kembali masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan saat hujan deras. Jasad ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mengenakan jas hujan di bawah sebuah angkot. Jasad seorang wanita menggegerkan warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Jasad tersebut ditemukan warga yang melintas tergeletak di pinggir Jalan Raya Narogong, tepat di samping sebuah angkot yang terparkir. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam keadaan tangan terikat dan mengenakan jas hujan. Sebuah angkutan umum yang terparkir di samping korban dipastikan tidak ada kaitannya dengan tewasnya wanita tersebut. Di sekitar jasad juga tidak ditemukan barang atau kendaraan lain yang mengidentifikasikan tindak pidana di tempat itu. Sekitar jam 6 atau lewat 10 atau lewat 5 ya, ada laporan warga bahwa di bahan pom bensin ada penemuan mayat. Setelah itu saya langsung ke TKP. Setelah di TKP sudah banyak orang. Jadi saya belum periksa apa-apa. Memang kondisi korban tertelupuk. Polisi menduga korban bukan warga setempat dan masih menyelidiki identitasnya. Polsek Gunung Putri bersama Polres Bogor melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang mama di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur nekat mencuri motor metik. Aksinya tersebut terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diamankan polisi beserta barang buktinya sudah digadaikan. Kamera pengawas merekam seorang emak-emak mencuri sepeda motor metik milik warga desa Kamingan Rejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Terlihat pelaku awalnya mengawasi lokasi kejadian dengan mengendarai motor. Setelah dirasa aman, ibu rumah tangga itu berhasil membawa kabur motor hasil curiannya. Korban langsung melapor ke Mapolsek Grati dengan bukti rekaman CCTV. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan petugas gabungan di rumahnya. Polisi menemukan plat nomor motor hasil curiannya yang sudah dibuang dan menggeledah rumah pelaku. Barang bukti motor yang sudah digadaikan seharga 2 juta rupiah ke saudaranya disita polisi. Ini pelaku mencuri lewat mana dan? Jadi menurut kronologisnya dari belakang. Oh. Ini kenal sama korban pelaku? Tidak kenal. Modusnya berarti gimana itu? Jadi modusnya melihat situasi, ada kunci kotak yang tertinggal masih nancap, langsung dia tancap gas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Diduga korsleting listrik 3 ruko dan 1 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur hangus terbakar. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal penghuninya. Api dengan cepat membakar deretan ruko sembako di Jalan Wahid Hasim, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu pagi. Api berawal dari ruko sembako yang ditinggal penghuninya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan dibantu sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kobaran api begitu besar lantaran banyaknya bahan sembako yang mudah terbakar sehingga menghanguskan seluruh bangunan. Selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan 3 ruko dan 1 rumah tinggal hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Untuk sementara data yang kami dapat itu ada 3 kios ditambah 1 rumah yang terbakar. Dugaan sementara kami, karena kebakaran ini kan di daerah ruko yang tidak ditempati. Nah itu mungkin dugaan seperti biasalah konsleting, cuma kita belum bisa memastikan. Nanti menunggu pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Cara anu juga. Dari rekaman video amatir, terlihat petugas Satres Narkoba Polres Maros menangkap seorang pria saat akan mengedarkan sabu dengan metode tempelan di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dengan berat total 21,86 gram. Barang bukti bersama barang bukti lainnya hasil penanganan 30 kasus narkotika sejak 30 Agustus sampai Desember 2025, selanjutnya dimusnahkan dengan cara di blender. Total tersangka sebanyak 56 orang berhasil diamankan dalam periode tersebut, dengan barang bukti yang dimusnahkan mencapai 349 gram sabu, serta tembakau sintetis seberat 4,05 gram senilai 525 juta rupiah. Dari 30 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak berapa Kacar? 56 orang. Jadi barang bukti narkotika periode Agustus sampai dengan Desember. Dengan jumlah barang buktinya untuk narkotika jenis sabu sebanyak 349 gram. Ya, modusnya disampaikan hasil ini ada juga berdasarkan beli online, kemudian juga ada juga hasil pengembangan. Jadi ada yang penangkapannya online, kemudian kita kembangkan mendapatkan yang lebih besar. Sementara itu, para tersangka masih menjalani proses hukum. Polres Maros juga menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sedikitnya 7.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.